Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajayana News, informasi berita Malang Raya terkini bersama saya Anjina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Wali Kota Malang pastikan hewan kurban sehat dan aman. FKHUB terjunkan ratusan mahasiswa periksa hewan kurban. Berita pertama hari ini, pemirsa, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan kondisi hewan kurban yang dijual di Kota Malang dalam keadaan sehat dan layak untuk dikurbankan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemeriksaan dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di lokasi penjualan hewan kurban kawasan Saksofon pada 25 Mei 2026. Dalam peninjauan tersebut, Wahyu Hidayat memeriksa langsung 2 ekor kambing dan 2 ekor sapi bersama dokter hewan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, gigi, bentuk tubuh, hingga kelengkapan surat keterangan sehat dari dokter hewan. Hewan yang lolos pemeriksaan telah diberi stiker sebagai tanda bahwa ternak tersebut aman dan memenuhi syarat kesehatan. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang dengan bantuan sekitar 400 mahasiswa dan tenaga dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang disebar ke berbagai titik penjualan hewan kurban di Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan saat ini seluruh laporan menunjukkan kondisi hewan kurban di Kota Malang dalam keadaan sehat dan layak jual. Selain memastikan kesehatan hewan kurban, pemerintah Kota Malang juga menerima bantuan seekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot sekitar 1 ton. Sapi jenis Brangus tersebut berasal dari peternak di wilayah Kedung Gandang, Kota Malang. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian cek kondisi hewan kurban yang dijual. Kebetulan lokasinya di Saksofon. Saya sudah melihat 2 kambing dan 2 sapi. Tadi juga dengan dokter hewan juga mengecek terkait dengan kondisi dari 2 kambing dan 2 sapi. Tadi juga saya lihat juga melihat dari giginya, bentuk badannya, dan juga kelengkapan dari keterangan sehatnya yang sudah dicek oleh dokter hewan. Dan ini sudah saya pasang stiker. Dan ini dinyatakan sehat dan siap untuk dijual, dibeli, dan siap untuk dijadikan korban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Anton Pramujiono, memastikan hewan kurban di Kota Malang dalam kondisi sehat dan layak. Hingga saat ini sekitar 3.502 ekor sapi, kambing, dan domba telah diperiksa serta lebih dari 800 hewan sudah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK. Mulai dari kesehatannya, jadi bagaimana hewan-hewan yang dijual itu menunjukkan struktur yang bagus ya, maksudnya bodinya gemuk, kemudian tidak kurus, kemudian kalau terkait dengan kesehatannya mulai dari kepala, bulunya bersih semuanya sehingga hewan-hewan itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Untuk antisipasi penyakit sendiri? Ya, alhamdulillah untuk Kota Malang kita juga dapat jatah vaksinasi. Jadi pencegahan yang kita lakukan mulai sejak Januari kita sudah melakukan vaksinasi di beberapa tempat. Insya Allah ternak kambing maupun sapi sudah bebas PMK ya, terutama PMK ya. Pemerintah Kota Malang berharap pemeriksaan rutin yang dilakukan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam membeli hewan kurban, serta memastikan hewan yang dikurbankan memenuhi syarat kesehatan dan syariat. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya atau FKHUB mengambil langkah proaktif untuk menjamin kelayakan dan kesehatan hewan kurban.
Pada Senin 25 Mei 2026, FKHUB menerjunkan tim sebanyak 960 mahasiswa dan 41 dosen pendamping untuk melakukan pengawasan ketat di berbagai daerah. Fakultas Kedokteran Hewan memiliki tugas dan fungsi di bidang tersebut, sehingga mahasiswa dan dosennya diterjunkan untuk memeriksa kondisi hewan kurban agar masyarakat terhindar dari penyakit menular. Selain itu, juga untuk menjaga kualitas hewan kurban sekaligus memperhatikan kesejahteraan hewan. Rektor Universitas Brawijaya, Widodo, menilai keterlibatan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya atau FKHUB dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban merupakan bentuk pembelajaran langsung di tengah masyarakat. Universitas Brawijaya ingin turut mengambil peran agar pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Semua orang juga terlibat, ya, baik nanti mahasiswa, masyarakat luas, dan juga kita ingin sekali perguruan tinggi juga terlibat untuk bisa membantu agar pelaksanaan kurban ini menjadi lebih baik, lebih khidmat, dan lebih dari itu juga karena ini dari Fakultas Kedokteran Hewan itu memiliki salah satu tugas dan fungsi, diantaranya adalah untuk menjaga agar masyarakat kita juga terhindar dari penyakit-penyakit yang menular, khususnya dari hewan kepada manusia. Demikian juga untuk menjaga, saya kira, mutu hewan kurban dan juga kesejahteraan. Ya, kesejahteraan hewan itu juga harus diperhatikan. Dekan FKHUB, Diah Ayu Oktaviani, menjelaskan bahwa tahun ini FKHUB menerjunkan lebih dari 900 mahasiswa dari jenjang sarjana maupun profesi dokter hewan untuk membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Tahun 2026, jumlah tersebut sedikit lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Pemeriksa relatif konstan, ada pun beberapa peningkatan mungkin tidak terlalu banyak karena memang jumlah mahasiswa kita student body rata-rata 1 tahun kurang lebih 900-an mahasiswa. Kami punya 800 mahasiswa sarjana dari 4 angkatan, kemudian 100 mahasiswa PPDH yang berjalan di gelombang itu sehingga total sekitar 900-an mahasiswa. Relatif konstan dari tahun ke tahun, memang ada beberapa tambahan karena dosen, kami ada tambahan dosen juga, alhamdulillah kami ada dosen yang non-PNS baru, kemudian juga ada CPNS yang kemarin barusan bergabung tahun 2024 ya, sehingga itu juga menjadi tambahan bagi tim pemeriksa dari fakultas. Ketua Pengabdian Masyarakat Pemeriksaan Hewan Kurban FKHUB 2026, Yulina Rizky Karaman, menjelaskan mengenai teknis di lapangan, para petugas mengemban mandat untuk melakukan 2 lapis pemeriksaan krusial, yaitu antemortem atau sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan. Jumlah mahasiswa setiap tahun sekitar 900 orang, terdiri dari mahasiswa sarjana dan profesi dokter hewan. Jumlah petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban relatif stabil setiap tahun. Namun tahun ini ada tambahan dosen baru yang ikut memperkuat tim pemeriksa dari FKHUB. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita kurban Persada Malang akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajah News. Pemirsa, masih bersama Gajah News, berita selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Malang menerima bantuan hewan kurban dari Persada Hospital sebagai bentuk kontribusi sosial kepada masyarakat. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis di halaman depan Balai Kota Malang dan langsung diterima oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Senin 25 Mei 2026. Penyerahan hewan kurban ini menjadi bentuk nyata sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam upaya memperkuat solidaritas sosial, khususnya pada momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Selain itu, langkah ini juga dianggap strategis untuk mendukung pemerataan distribusi daging kurban, terutama bagi masyarakat kurang mampu di Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Penyalurannya akan diatur dan dikoordinasikan dengan masjid di Kota Malang agar berjalan sesuai ketentuan. Perusahaan dari masyarakat yang nanti kita akan salurkan kepada masjid-masjid yang surat juga kepada Pemkot Malang untuk meminta bantuan kurban. Sebelum kami terima, kami sudah ada tim dari dokter hewan untuk bisa ngecek kesiapan dari hewan kurbannya ini agar nanti pada saat kita memberikan juga tidak terjadi sesuatu. Tapi alhamdulillah tadi sudah kita cek ada surat kesiapannya. Kalau sapinya karena ambil dari Kabupaten Malang sudah ada surat keterangan sehat dari Dinas Ketahanan Pangan. Pak, didistribusikan kemana Pak rencananya Pak? Ya nanti kita akan list ya, nanti yang jelas provinsi yang sudah meminta bantuan kepada Pemkot Malang untuk kita salurkan kepada mereka dan didistribusikan kepada mereka yang ada. Direktur Persada Hospital, Kristiawan Basuki Rahmat, mengatakan 1 ekor sapi diserahkan dengan bobot 580 kg, diserahkan langsung kepada Wali Kota Malang, sementara 4 kambing lainnya diserahkan ke masjid yang berada di sekitar kawasan Persada Hospital. Oke. Yang disumbangkan apa ini Pak? 1 ekor sapi 580 kg. Tetapi sebetulnya kami juga membagi 4 kambing di lingkungan rumah sakit. Oke. Iya. Artinya sebetulnya kalau dari sisi kami ini, karena sejak dari beberapa tahun kita melakukan ini, itu tadi sebagai bagian tidak hanya kita melayani kesehatan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam acara-acara sosial keagamaan masyarakat. Langkah ini sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial, sebagaimana yang menjadi nilai utama dalam perayaan Idul Adha. Pemkot juga mengimbau pelaku usaha lainnya untuk turut berpartisipasi dalam penyaluran hewan kurban, guna memperluas dampak positifnya bagi masyarakat. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajayana News. Saya Injina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita Malang Raya yang selalu hadir di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif. Gajayana.